Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita masing-masing. Bapa yang baik, pada pagi yang indah ini, kami bersyukur atas cinta dan anugerah-Mu yang tak terbatas. Terima kasih atas kesempatan untuk kami boleh bangun kembali dan menyaksikan keindahan ciptaan-Mu pada pagi ini. Engkau telah memberi kami hidup dan kesehatan, serta kesempatan untuk mengalami hari yang baru. Di pagi ini, kami memohon kepadamu, hadirilah setiap langkah kami. Berikanlah hikmat-Mu agar kami dapat membuat keputusan yang bijaksana dan berpegang teguh pada kebenaran-Mu. Bimbinglah hati kami untuk memahami rencana-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Ya Tuhan, dalam kesibukan hari ini, bantulah kami untuk tidak terpengaruh oleh kegelisahan dan ketakutan. Berilah kami ketenangan dan kepercayaan penuh bahwa Engkau senantiasa berada di samping kami, menguatkan dan melindungi kami dalam setiap situasi. Biarlah pagi ini menjadi permulaan yang baru bagi hidup kami, di mana kami dapat melayani sesama dengan kasih dan kemurahan hati-Mu. Jadikan kami alat-Mu untuk menyebarkan kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Bantulah kami untuk menjadi saksi cinta-Mu melalui kata-kata dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11. Demikian firman Tuhan. Masing-masing hendaklah memberikan pelayanannya sesuai dengan pemberian yang telah diterima sebagai pengurus yang baik dari berbagai karunia Allah. Jika ada yang memberi pelayanan, hendaklah dia memberikan pelayanannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dipermuliakan dalam segala hal oleh Yesus Kristus. Saudaraku, mengenal karunia Roh Kudus adalah salah satu aspek penting dalam hidup seorang Kristen. Karunia-karunia ini diberikan oleh Roh Kudus sebagai tanda kasih dan perhatian Allah kepada umat-Nya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6, Paulus menulis, ada berbagai macam karunia, tetapi hanya satu Roh. Ada berbagai macam pelayanan, tetapi hanya satu Tuhan. Ada berbagai macam pekerjaan, tetapi hanya satu Allah yang melakukan semuanya itu dalam semua orang. Setiap orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi telah diberikan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk mengubah kita menjadi gambaran Kristus dan memberikan karunia-karunia khusus untuk dipakai dalam melayani Tuhan dan sesama. Namun, mengenal karunia-karunia ini bukan hanya tentang mengetahui apa yang telah kita terima, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk kemuliaan Allah. Karunia Roh Kudus dapat berupa kebijaksanaan, pengertian, iman, pengajaran, pemberitaan, pelayanan, kasih, karunia penyembuhan, dan masih banyak lagi. Setiap karunia memiliki peran yang penting dalam tubuh Kristus. Sebagaimana tubuh manusia memiliki berbagai anggota yang berbeda namun saling berkaitan, demikian pula umat Kristen memiliki beragam karunia yang saling melengkapi. Tantangan terbesar yang mungkin dihadapi adalah mengenali dan menerima karunia yang kita terima dari Roh Kudus, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk membangun dan memperkuat tubuh Kristus.
Seringkali, manusia cenderung iri terhadap karunia orang lain, merasa bahwa karunia yang dimiliki orang lain lebih hebat atau lebih bergengsi. Tetapi Allah dengan bijaksana memberikan karunia sesuai dengan rencananya dan tugas yang Dia berikan kepada setiap orang. Saudaraku, dalam sebuah gereja, terdapat dua wanita yang memiliki karunia yang berbeda. Maria memiliki karunia pelayanan dan belas kasihan, sementara Yohana memiliki karunia pengajaran dan hikmat. Keduanya saling mengagumi karunia satu sama lain, tetapi seringkali merasa tidak puas dengan karunia yang mereka miliki sendiri. Suatu hari, gereja mengalami krisis ketika salah satu anggota jatuh sakit parah dan membutuhkan perawatan intensif. Maria dengan lembut merawat anggota gereja tersebut dan memberikan dukungan moral yang besar. Yohana, sementara itu, dengan bijaksana mengajarkan firman Tuhan dan menguatkan iman anggota gereja lainnya selama masa krisis tersebut. Ketika situasi pulih, mereka berdua merenungkan apa yang terjadi selama krisis tersebut. Maria menyadari bahwa meskipun dia tidak memiliki karunia pengajaran, perannya dalam memberikan cinta dan pelayanan sangat berarti bagi banyak orang. Begitu pula Yohana menyadari bahwa dia tidak perlu iri terhadap karunia pelayanan Maria, karena pelayanan yang dilakukan Maria juga merupakan bagian penting dari tubuh Kristus. Dari pengalaman itu, mereka belajar untuk menghargai dan merayakan karunia yang telah diberikan Roh Kudus kepada mereka masing-masing. Mereka menyadari bahwa karunia-karunia tersebut bukanlah alat untuk dipamerkan atau dibandingkan, melainkan alat untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama dengan penuh kasih. Ilustrasi ini mengingatkan kita tentang pentingnya mengenal dan menghargai karunia Roh Kudus yang telah diberikan kepada setiap orang Kristen. Saudaraku, marilah kita tidak berusaha menjadi seperti orang lain, tetapi berusaha hidup sesuai dengan panggilan kita dan menggunakan karunia-karunia itu untuk melayani Tuhan dan sesama dengan rendah hati dan penuh kasih. Dalam mengenal karunia Roh Kudus, marilah kita hidup dalam kesadaran bahwa setiap orang percaya memiliki peran penting dalam tubuh Kristus. Karunia-karunia ini bukanlah alat untuk menyombongkan diri atau membandingkan diri dengan orang lain, tetapi merupakan anugerah Allah yang harus dipakai dengan rendah hati untuk memuliakan Dia dan melayani sesama. Jadi, jangan biarkan ketidaktahuan atau ketidakpercayaan menghalangi kita untuk menemukan dan menggunakan karunia-karunia itu. Ajaklah Roh Kudus untuk membimbing dan menguatkan kita dalam mengenali dan mengembangkan karunia-karunia itu, serta untuk memberi hikmat dan kebijaksanaan dalam penggunaannya. Ketika kita hidup dalam kesadaran karunia-karunia Roh Kudus, gereja akan menjadi tempat yang lebih harmonis, kuat, dan efektif. Masing-masing anggota dapat saling melengkapi, membantu, dan memperkuat satu sama lain. Ketika karunia-karunia itu berfungsi dengan baik, kemuliaan Allah akan tercermin dalam pelayanan dan kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita mengenal dan merayakan karunia Roh Kudus dalam diri kita, dan dengan rendah hati berlomba-lomba dalam melayani Tuhan dan sesama dengan kasih dan kerendahan hati. Saya percaya, dengan mengutamakan pelayanan dan memuliakan Allah, kita akan melihat perubahan yang luar biasa dalam gereja dan dunia di sekitar kita. Semoga hidup kita menjadi saksi nyata dari kuasa dan kebaikan Allah melalui karunia-karunia Roh Kudus yang telah Dia berikan kepada kita. Amin. Saudaraku, untuk
Untuk mengakhiri renungan pada pagi ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang telah menguatkan kami. Biarlah firman ini akan selalu bertumbuh dalam hidup kami setiap pagi, sehingga kami akan semakin dekat hanya padamu saja. Memberkati untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada pagi ini, berkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam pergumulan, baik mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang akan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami pada hari ini. Ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.